Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Anak-anak kelas 12 yang saya banggakan, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam materi balaghah. Sebenarnya yang kedua ya, tapi yang kemarin pertama salah upload. Jadi saya ulang sekilas agar kalian bisa lebih runtut dalam memahami. Jadi semoga kalian hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan mari kita belajar dengan fokus di pembahasan yang bab yang ke-6. Kalau dalam kitab kalian ada di pembahasan halaman 30 ya. Halaman 30 kalian cek. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis, bab yang ke-6, al-ijaz wal itnab wal musawah. Pembahasan tentang ijaz, itnab dan musawah. Kullu ma yaduru fi sadri min ma'ani yumkinu ayyu'abbara anhu bi thalathi turuqin. Apapun yang berada di dalam hati dari segala makna-makna atau hal yang ada di dalam hati itu mungkin untuk disampaikan dengan menggunakan tiga cara. Di segala yang ada dalam hati itu mungkin untuk disampaikan dengan tiga cara. Yang pertama al-musawatu, namanya musawah. Wa hiya ta'diyatul makna al-murad bi'ibaratin musawiyatin lahu. Musawah itu artinya mendatangkan suatu makna yang dikehendaki dengan menggunakan kalimat, dengan menggunakan ungkapan musawiyatin lahu, yang sama. Jadi antara apa yang ada dalam hati yang diinginkan itu dengan yang diucapkan itu sama. Bi an takuna 'alal haddil ladzi jara bihi 'urfu awsatin nas. Kalimat yang disampaikan ini ada kalimat yang secara adat atau kebiasaan orang-orang yang normal. Artinya normal ini yang sedang ya. Itu dianggap sudah sesuai. Siapa sih orang-orang yang sedang atau yang dianggap umumnya manusia? Yaitu wahum alladzina lam yartahu ila darajatil balaghah wa lam yanhattu ila darajatil fahahat. Mereka orang-orang yang dianggap umum atau sedang itu adalah yang tidak terlalu tinggi derajat keilmuannya sampai derajat balaghah, artinya mengucapkan kalimat sedikit tapi maksudnya banyak, dan juga tidak terlalu jatuh ke bawah. Jadi yang hatu itu jatuh maksudnya, ila darajatil fahah, sampai derajat yang bodoh. Yaitu orang-orang yang untuk mengungkapkan isi hati yang sedikit saja butuh kalimat yang banyak, gitu ya. Jadi orang yang sedang, orang yang dianggap umumnya manusia adalah mereka yang tidak terlalu pinter dan juga tidak terlalu bodoh, biasa kan. Jadi kalimatnya sama. Seperti dalam contoh, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dalam ayat ini, kalau kita kasih arti ada faida ra'aita, apabila kalian melihat alladzina, orang-orang banyak, yakhuduna, yang mereka itu membahas tapi yang jelek ya, membahas kejelekan, fi ayatina, dalam ayat-ayat kekuasaan kita Allah, fa'arid anhum, maka jauhi mereka, gak usah direken. Nah, dalam kalimat ini sesuai, Allah itu ingin bahwa kita kalau ini yang dimaksud hanya Nabi, tapi maksudnya kita ya. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan suatu wahyu bahwa ketika kamu melihat orang-orang yang membahas atau menjelekkan
tanda-tanda kebesaran Allah, tidak usah digubris, tidak usah direken. Nah, memang kalimat ini, kalimat yang diinginkan oleh Allah atau ungkapan yang ingin disampaikan oleh Allah itu pas penggunaan per hurufnya dengan yang ada di sini atau perkatanya sesuai. Jadi wa idza ra'aita, ya maksudnya itu alladzina yakhudunya persis. Jadi antara lafaz dengan keinginan atau makna yang ingin disampaikan itu sama, namanya musawah. Misalkan kalau kamu bilang seperti ini, kondisi kamu lapar, kamu ingin makan. Nah, jadi kalian hanya cukup kalian mengucapkan kalimat yang sedang, yang musawah. Saya lapar, saya ingin makan. Ya, memang seperti itu. Saya lapar sesuai dengan isinya. Ya. Saya ingin makan juga sama dengan isinya. Jadi tidak ada yang perlu dikira-kirakan atau makna lain yang terkandung dari lafaz itu. Itu namanya musawah. Wal ijazu, ijaz sekarang yang kedua. Kalau tadi orang itu akan untuk mengungkapkan kata itu bisa dengan musawah, artinya antara lafaz dengan isi hati itu sama. Ada yang kedua yaitu al-ijaz. Apa itu ijaz? Ta'diyatul makna bi'ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharad. Ijaz itu apa? Mendatangkan suatu makna, menyampaikan suatu menyampaikan keinginan yang ada di hati dengan menggunakan ungkapan bi'ibaratin, dengan ungkapan naqisatin anhu. Yang ungkapan ini lebih sedikit, yang kurang dengan maksud yang dikehendaki. Tapi ma'a wafa'iha bil gharad, tapi kalimat ini sudah mencakup keinginan tersebut. Lafadznya sedikit, tapi makna banyak yang diinginkan itu tercakup semuanya. Seperti itu. Seperti contoh, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Kalau kita ikut di usulnya Pak Nasrullah ya, itu kan ada pengira-ngiraan di situ. Innamal a'malu binniyati. Innama sihhatul a'mali binniyati. Dari Syafi'i seperti itu ya. Innamal a'malu binniyati. Kalau kita maknani sekilas ya, makna perkata akan muncul angin mesti amal kelawan niat, kelawan biro-biro niat. Amal itu tergantung niat. Amal tergantung niat. Kalau seperti itu saja, mungkin ada makna yang kurang. Amal tergantung niat. Kalau misalkan niatnya keliru, kira-kira amalnya itu tetap diterima apa tidak? Ini kan muncul. Padahal yang dikehendaki dalam hadis ini, ya meskipun ada khilaf di dalamnya oleh ulama, yang dikehendaki dari kalimat ini adalah innama sihhatul a'mali binniyah. Jadi lafaz sihah atau sahnya suatu amal tergantung niatnya. Kalau niatnya salah ya tidak sah. Niat sholat zuhur dengan niat sholat asar itu tidak sah. Nah, kata-kata sah ini tidak disebutkan dalam ungkapan ini, tapi makna yang digandung, makna yang diinginkan itu sudah tercakup, sudah cukup dengan ini. Karena lafaz ini itu kalimat yang masuk dalam kategori ijaz, meskipun sedikit tapi bisa untuk memahamkan. Jadi sahnya suatu amal, sahnya ini tidak usah disebutkan, sudah bisa dipahami. Fa'idha lam tafi bil gharad summiya ikhlalan. Selanjutnya, kalau kalimat itu
tidak bisa mencakup apa yang ada di dalam hati. Jadi kalimatnya sedikit dan isi hati yang ingin disampaikan tidak tersampaikan, tidak mencukupi, sedikit ini tidak mencukupi. Itu namanya ikhlal. Seperti dalam itu, syair, wal aisyu khairun fi dhilalin nuqi mimman asyakada. Itu mazuk kamil ya. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu wal aisyu khairun fi dhilahum linnuki mimman asyakata. Itu dalam ilmu arut ya. Jadi dari syair ini kalimatnya itu sedikit. Wal aisyu khairun fi dhilalin nuki mimman asyakata. Wal aisyu kehidupan khairan itu lebih baik fi dhilalin nuki dalam lingkup atau dalam di atap kebodohan atau diliputi kebodohan. Mimman asyakata, dari orang yang hidup yang daripada ya orang yang hidup itu susah meskipun pintar ya. Jadi ini kalimat ini ringkas tapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena yang dikehendaki itu mestinya orang itu akan bahagia, akan senang kalau hidupnya itu berakal, tidak bodoh. Dan berakal meskipun dia dalam kondisi susah. Jadi orang itu kalau berakal meskipun susah sebenarnya enjoy, enak. Jadi kesusahan atau payahnya hidup, uangnya sedikit misalkan, itu biasa, enak saja kalau memang dalam tidak dalam kebodohan, artinya dengan akal yang baik, dengan kecerdasan. Dan sebaliknya seharusnya orang itu akan merasa susah ketika dia itu diliputi kebodohan. Jadi di sini kalimatnya kebalik. Hidup itu lebih baik ketika dia berada dalam kondisi bodoh dan tidak susah. Ini ya seperti itu. Jadi ini tidak sesuai. Ya, jadi jelas tidak sesuai. Muraduhu annal aisyal ghad fi dilalin hubbi, gitu ya. Yang dikehendaki bahwa hidup enak, raghat itu enak ya. Fi dilalil hubbi, dalam lingkupan atau cakupan kebodohan. Khairun minal aisyi, lebih baik daripada hidup asyaki yang payah, fi dilalil aqli, dalam lingkup kecerdasan. Jadi orang yang hidup bodoh tapi enak itu lebih baik daripada orang yang berakal tapi susah. Ini nggak cocok, tidak dikehendaki, sehingga kalimat ini dianggap masuk kategori ikhlal atau cacat ya. Jadi cacat, ikhlal itu cocok, sehingga kalimat ini dianggap tidak sesuai. Dan yang terakhir namanya itnab. Wal itnabu wa huwa ta'diyatul makna bi ibaratin zaidatin anhu ma'al faidah. Itnab itu apa? Mendatangkan suatu makna, ini kebalikan dari ijaz, dengan menggunakan ungkapan yang lebih dari apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, tapi ada faidah di situ, ada fungsinya. Contoh, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiban. Kalimat ini disampaikan dengan tujuan apa? Ya Allah, wahai Tuhanku, saya ini sudah lemah, tulang-tulang saya sudah lemah, dan kepala saya sudah dipenuhi dengan uban. Nah, ini sebenarnya kalimat yang berlebih, karena yang ingin disampaikan adalah ai kabirtu, saya sudah tua. Jadi kalimat saya sudah tua itu disampaikan dengan ungkapan tulang-tulang saya sudah keropos, kayak gitu ya. Tulang-tulang saya sudah lemah dan kepala saya sudah dipenuhi dengan uban.
ini adalah satu ungkapan yang untuk menunjukkan saya sudah tua, sehingga kalimat yang disampaikan lebih banyak daripada apa yang dikehendaki. Faidah lam takun fi ziyadati faidah sumya tatwilan. Kalau tidak ada faedah namanya tatwil. In kanat ziyadatu ghairu muta'ayyinah. Kalau memang tambahan itu tidak nyata, tidak tertentu. Dan apabila tertentu namanya haswu. Makanya ada lanjutan haswan in ta'ayyana. Dan namanya haswu ketika memang jadi nyata ya. Fatatwil, tatwil contohnya wa alfai qaulaha kadziban wa maina. Kalau haswu contohnya wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qabla. Anak-anak sampai sini dulu karena waktunya sudah habis terbatas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas sedikit lagi diulang lagi sedikit yang awal, dan kita lanjutkan pada pembahasan tawa'i atau hal-hal yang menyebabkan kalimat itu harus dibaca ijaz atau itnab pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.